Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah, dengan kita bersyukur akan semua karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah, terutama dalam kondisi pandemi sekarang yang begitu luar biasanya, dan banyak orang-orang yang sudah menjadi korban. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, rasa kecintaan kita terhadap agama kita, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, Allah selamatkan kita semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kitab hadis Riyadhus Shalihin, yang mana kitab hadis Riyadhus Shalihin ini sangat populer dan salah satu kitab yang dikaji di pesantren-pesantren, dan kebetulan alhamdulillah dulu saya pernah mengkajinya. Mudah-mudahan ketika kita mengkaji, kemudian kita faham dan kita amalkan, Allah jadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, yang menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu beda dengan Syekh Nawawi ya. Kalau Syekh Nawawi itu dari Indonesia, Banten, guru dari Kiai Hasyim Asy'ari, dan konon Kiai Haji Ahmad Dahlan juga termasuk berguru kepada beliau. Imam Nawawi ini bergelar Abu Zakaria Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi. Beliau lahir tahun 631 Hijriah, wafat tahun 676 Hijriah. Berarti sangat muda sekali ya, Pak. Kira-kira berapa, Pak, kalau dihitung? Belum ada 50 ya. 45 tahun. Berarti masih tua saya. Seumur Syekh Ali Jabir ya. Syekh Ali Jabir wafat umur 44 tahun. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Beliau termasuk mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i, dan periodenya di atas Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah itu kan mazhab Hambali. Kalau Ibnu Taimiyah itu 661, wafat tahun 728. Karangan beliau sangat banyak sekali, diantaranya adalah Majmu' Syarah Muhadzab, dan termasuk kitab Riyadhus Shalihin ini. Dalam bab pertama, beliau menulis babul ikhlas wa ihdarin niyat fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyati. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di setiap perbuatan, baik itu ucapan maupun tingkah laku, perbuatan tersebut yang tampak maupun tersamar. Jadi ini dulu pernah kita kaji, kalau nggak salah ya, pernah kita kaji, Pak. Namun nggak ada salahnya kita mulai lagi dari bab awal, karena sekarang tahun baru, masih tahun baru Masehi maksud saya. Kita kaji lagi, mudah-mudahan
kita lebih faham dalam pembahasan ini. Apa itu ikhlas? Apa itu niat? Harus kita definisikan. Ikhlas itu adalah amaliyah yang dikhususkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Dari kata-kata khalasa, murni. Murni, ikhlas itu berarti murni. Tujuannya hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan tingkatan ikhlas tersebut. Yang pertama adalah ikhlas yang mana semuanya itu murni, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditulis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah tidak memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya kecuali benar-benar ikhlas, murni. Ikhlas, tidak ada tendensi apapun. Tidak kepingin dipuji, tidak kepingin riya, tidak kepingin pamer, sombong atau apapun. Pokoknya ikhlas hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas yang kita semuanya harus berusaha menuju ke arah situ. Menuju ke arah situ. Ya, ikhlas yang kedua ini masih dibarengi dengan keinginan untuk mendapatkan pahala dan takut akan siksa Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah ingin mendapatkan pahala. Nah, tujuannya masih ada barengannya begitu. Ini masuk dalam kategori ikhlas juga, bukan dalam kategori tidak ikhlas. Ikhlas tujuannya kepada Allah dan ingin mendapatkan surganya Allah. Yang ketiga, ikhlas yang awam, yang tingkat 3, di mana niatannya itu ada tendensinya. Tendensi dalam artian kepingin mendapatkan rezeki yang melimpah. Seperti ketika kita sholat duha. Kalau kamu kepingin mendapatkan rezeki yang melimpah, sholat duha. Itu kan masih ada ada barengannya ingin mendapatkan rezeki dari Allah. Masih mengharapkan duniawi lah. Lah, semuanya ini dalam kategori ikhlas. Namun demikian ikhlas yang paling baik adalah ikhlas yang tingkatan pertama. Kita berharap untuk menuju tingkatan itu, di mana tujuannya hanya semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melakukan amal ibadah untuk mendapatkan ikhlas itu dimulai dengan niat. Karena semua amal ibadah itu tergantung daripada niatnya. Semua amal ibadah tergantung dari niatnya. Jadi untuk mendapatkan ikhlas itu harus dimulai dengan niat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Apa yang kalian tampakkan maupun apa yang tersembunyi di dalam diri kalian, Allah Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Allah tahu terhadap apa yang kita lakukan, baik itu gerakan badan kita maupun gerakan hati kita. Allah Maha tahu. Oleh karenanya amal perbuatan itu harus benar-benar ada niatnya. Dan tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakinil yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak mendapatkan daging sembelihan kalian atau darahnya, tetapi Allah akan melihat, Allah akan membalas takwa dari kalian semua. Jadi Allah tidak akan
melihat itu semuanya kecuali dari ketakwaan kalian. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi semua apapun yang kita amalkan, kalau dilandasi karena niat, kemudian tujuannya ikhlas semurni-murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ada salah satu orang yang hijrahnya itu bukan karena perjuangan, bukan karena gangguan orang-orang kafir Quraisy, bukan kepingin mensyiarkan agama di Madinatul Munawwarah. Kemudian beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal perbuatan binniyat itu akan sah dengan niat, akan bernilai ibadah kalau ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in, dan setiap individu manawa berdasarkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah, menuju ke Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, fahijratuhu, maka hijrahnya ilallah wa rasulihi. Hijrahnya itu benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Tetapi waman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, yang ingin dicarinya, awim ro'atin, atau perempuan yang kihuha, yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu adalah sebagaimana yang dia maksudkan, yang dia tujukan. Jadi tujuannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan berdasarkan niat, walaupun kelihatannya bagus, kalau seumpamanya niatnya tidak bagus, maka amal ibadah tersebut tidak akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatannya. Bahkan di dalam bab ilmu, ketika kita belajar ilmu, tujuannya bukan karena ingin mendapatkan ridho Allah, ingin berbangga-banggahan saja, atau mengajar atau belajar. Tujuannya untuk berbangga-banggahan, untuk menampakkan diri, atau nanti ketika dia berilmu ingin berargumentasi dengan orang alim yang lainnya, maka dia akan mendapatkan ancaman neraka jahanam. Itu menunjukkan bahwasanya niat itu benar-benar harus kita tata. Niat itu harus benar-benar kita tata. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis tersebut, maka para ulama sepakat, setiap amal ibadah kalau ada tanpa ada niatnya, maka amal ibadah tersebut tidak akan diterima, tidak akan sah. Maka di antara niat itu menjadi salah satu yang harus dilakukan dalam beribadah. Sholat itu harus ada niatnya, wudu harus ada niatnya. Niat itu apa? Nah, coba kita pelajari ya bersama-sama. Kebetulan saya sudah merangkum dari beberapa rujukan para ulama. An-niyatu al-qasdu. Niat itu secara lughawi itu ada kesengajaan. Qasdu, al-qasdu. Secara istilahi adalah qasdu syai'in muqarinan bi fi'lihi. Tujuan tersebut adalah bertujuan untuk melakukan sesuatu yang mana tujuan tersebut dilakukan berdasarkan awal perbuatan. Jadi awal perbuatan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika kita berniat wudu, itu pertama kali membasuh muka.
Rukun, jadi menjadi rukun. Niat itu awal pertama membasuh muka. Nah, awal pertama membasuh muka itu kita niat. Awal pertama membasuh muka, bukan sebelumnya. Kalau mazhab yang lain sebelumnya. Dan niat itu adalah lazimatun fil ibadah la yasihhu illa biha. Niat itu harus dilakukan dalam ibadah yang mana ibadah tersebut tidak akan sah kecuali dengan niat tersebut. Kita wudhu nggak ada niatnya maka tidak sah. Kita sholat nggak ada niatnya maka tidak sah. Nanti kita akan rinci ya Pak ya. Hal ini juga disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi gambaran man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyaquma yusalli minal laili fa alaihi wa fa ghalabathu ainahu hatta yusbiha kataba lahu ma nawa. Barang siapa yang ketika mau tidur niat, ya Allah saya niat tidur, dalam hati kita mengucapkan itu, ya Allah saya niat tidur agar nanti malam saya bisa melaksanakan sholat tahajud. Tetapi matanya nggak bisa dibuka lah bahasanya, tertidur sampai subuh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya kalau kita mau tidur Pak, walaupun seumpamanya kemungkinannya kecil, kita niat saja dulu. Niat saja dulu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Allah itu kan Maha tahu apa yang akan terjadi. Iya, tapi kita kan berdasarkan ilmu zahirnya, lahiriahnya. Kita beribadah itu kita terapkan ilmu lahiriahnya. Kita ada niatan. Barangkali dengan ada niatan tersebut Allah membangunkan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita membahas mahallun niat. Niat itu tempatnya di mana? Mahallun niat fil qalbi. Niat itu ada di dalam hati. Jadi kalau kita niat itu di hati, Pak. Niat itu di hati. Sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu diucapkan oleh hati. Diucapkan oleh hati. Kemudian bagaimana kalau seumumnya dilafatkan? Nah, ini kita membahas masalah pelafalan niat ini. Pelafalan niat. Indal arba'ah menurut mazhab 4. Ketika sudah mulai dilafalkan, ini ada perbedaan. Ustaz senangnya kok membahas masalah perbedaan. Saya ini menyuguhkan. Nanti Bapak yang mau Bapak amalkan yang mana terserah. Karena di dalam pembahasan fikih itu pasti banyak perbedaan. Kenapa ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, itu ada perbedaan. Tetapi perbedaannya tidak prinsip, Pak. Perbedaannya tidak prinsip. Nah, ini yang kita dianjurkan untuk bisa menerima perbedaan tersebut. Kita nggak bisa, Pak, untuk mengatakan pemahaman saya yang paling benar. Konon di zaman Harun al-Rasyid, Imam Maliki itu ditawarkan untuk menjadikan mazhab Maliki itu mazhab khusus resmi lah. Tapi Imam Malik tidak menerima. Karena beliau itu pas melihat bahwasanya setiap manusia itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kita menerima atau tidak. Karena itu memang sudah sunnatullah. Tidak bisa kita untuk memaksakan orang untuk sama dengan kita. Dalam segi berpakaian saja kita juga tidak bisa untuk menyamakan ya prinsip kita. Talaful niat, melafalkan niat menurut mazhab 4 itu berbeda. Menurut jumhur Syafi'iyah dan Hanabila berbolehkan.
dengan bahasa mustahab. Mustahab itu disukai. Kalau bahasa sunnah, tapi bukan sunnah dalam artian disandarkan kepada Rasulullah, bukan. Mustahab itu ijtihad daripada ulama. Mustahab itu ijtihad daripada ulama, disukai. Jadi niat itu disukai menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini jumhur. Tetapi dari mazhab tersebut pun masih ada perbedaan juga. Dari mazhab tersebut pun masih ada perbedaan juga. Kalau menurut Malikiyah dan Hanafiyah, mazhab tersebut mengatakan ghairu masyru', tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang ada keraguan. Ada keraguan, ada penyakit was-was, maka bisa diperbolehkan untuk melafatkan. Untuk melafatkan. Jadi paham ya Pak ya? Kalau menurut Syafi'iyah, Hanabilah itu mengatakan itu diperbolehkan, melafalkan niat. Bahkan dikategorikan mustahab. Dan rujukan daripada melafalkan niat itu apa? Para ulama merujuk kepada hadis tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau haji dan umroh, mau beribadah haji dan umroh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah bersabda, labbaika umratan wa hajjan. Labbaika, saya datang memenuhi panggilanmu untuk melakukan umroh dan haji. Ini menurut ulama dikategorikan sebagai talafuzul niat. Bahkan di dalam Fiqhus Sunnah di halaman 551, para sahabat ada yang mendengar. Sahabat ada yang mendengar Rasulullah mengucapkan nawaitul hajja wal umrah. Saya niat haji dan umrah. Ustadz, itu kan hanya untuk haji dan umrah, bukan untuk sholat. Nah inilah fikih Pak, pemahaman. Dalam memahami hadis itu, ketika ada hukum satu, kemudian ditempelkan dengan hukum lain, itu bisa dikategorikan sebagai kias. Pemahaman penyamaan. Dalam ibadah umroh haji boleh, berarti kalau semuanya sholat boleh. Itu bagi yang memperbolehkan ya Pak ya, bagi yang memperbolehkan. Kalau yang nggak memperbolehkan tadi kan dalilnya tidak ada anjurannya, tidak ada anjurannya ya udah nggak usah dia lakukan. Tetapi niat tetap harus. Kemudian saya ingin memberikan rincian. Ulama-ulama yang membahas tentang niat ini. Imam Al-Bahuti mazhab Hambali dalam bab niat, beliau menjelaskan secara lughah niat itu al-qasdu, sengaja, menyengaja. Kalau diucapkan itu adalah nawakallah bi khairin. Saya niat kepadamu ya Allah bi khairin, dengan kebaikan. Nah, ini termasuk niat. Jadi saya niat sholat untuk menghadap kepada Allah, untuk melakukan amal ibadah. Atau qasduka bihi, saya sengaja untuk mengamalkan itu, mengamalkan amalan yang engkau perintahkan. Nah, itu bagian dari niat. Mahalluha, tempatnya niat tersebut fil qalbi, di dalam hati. Tetap dikategorikan dengan di dalam hati. Fatajzi'u wa illam yatalaffat wa la yadurru sabaqa lisanahu bi ghairi qasdihi wa talaffuzu bima nawahu ta'kidun. Maka cukup niat itu hanya di dalam hati walaupun tidak diucapkan. Walaupun tidak diucapkan. Tetapi kalau seumpamanya lisannya mengucapkan, saya niat sholat
untuk menghadap kepada Allah, untuk melakukan kebaikan, maka itu adalah sebagai penguat. Sebagai penguat. Jadi kalau seumpamanya diamalkan silahkan, nggak diamalkan tidak apa-apa, sebagai penguat. Kemudian dari salah satu mazhab Maliki dalam fi Syarhil Kabir, dalam redaksinya walafduhu ay talafuzul musalli bima yufidun niyat kayyakula nawaitu salatal zuhri mathalan wasi'un ay jaizun. Sedangkan melafalkan pembahasan niat tersebut, mengucapkan seseorang yang mau sholat mengucapkan lafaz niat, yang mana niat tersebut umpamanya, contohnya nawaitu sholataz zuhri, saya niat sholat zuhur, maka ucapan tersebut diperbolehkan, jaizun, diperbolehkan, tapi bimakna khilaful aula, bimakna khilafil aula, dengan artian khilaf terhadap yang lebih utama. Jadi utamanya nggak usah diucapkan, tapi kalau semua mau mengucapkan ya nggak apa-apa. Kemudian di Syarah Arba'in Nawawi, wa mahallun niyat al-qalbu fala yushtaradu at-talaffuz biha walakin yustahabbu liyusa'ida al-lisan al-qalb ala istihdariha. Melafalkan niat itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Tetapi kalau seumpamanya seseorang itu melafalkan niat untuk menuntun hatinya agar niatannya itu pas, untuk menghadirkan hatinya agar niatannya itu lurus, benar, maka hal tersebut diperbolehkan atau yustahabbu, disukai. Yustahabbu. Jadi bahasanya disukai. Kenapa di dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya yustahabbu untuk mengucapkan niat? Rujukannya mana? Imam Syafi'i ketika beliau mau melakukan sholat, ini dalam Hawasi Syarwani, beliau mengucapkan bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah. Jadi salah satu muridnya mendengar beliau itu mengucapkan ucapan, saya menghadap kepada Allah untuk mendatangi yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian beliau mengucapkan Allahu Akbar. Itu talafuz niat. Namun di dalam arti yang sebenarnya, niat itu tempatnya di dalam hati. Katakanlah semuanya kita niatnya salah nih, ucapan kita salah. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Saya niat dalam ucapan nih, Pak. Dalam ucapan saya niat salat asar fardhu lillahi ta'ala. Padahal yang kita lakukan adalah salat maghrib. Maka ketika kita salat maghrib, niat dalam hatinya itu yang dinilai. Kapan? Kalau mazhab Syafi'i pada saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu di dalamnya ada niat. Nah itu. Dalamnya ada niat. Allahu Akbar. Maka itu yang dianggap sah. Talafut mengucapkan itu tidak bermasalah terhadap niat yang sebenarnya di dalam hati. Atau katakanlah pada saat sebelum takbiratul ihram menurut mazhab yang lain. Sebelum takbiratul ihram niatnya salah, tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan, tetapi hatinya mengatakan saya niat sholat maghrib, tapi ucapannya salah, maka yang dinilai adalah hatinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam menghadapi khilaf tersebut di antara ulama, sebagaimana Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan walakin at-talaffuz biha hal huwa mustahabbun am la hadza fihi qaulani ma'rufani lil fuqaha. Ibnu Taimiyah membahas tentang talafuz niat, mengucapkan niat, apakah itu termasuk mustahab, sunnah dalam kategori ijtihad ulama,
atau tidak? Maka beliau memberikan penjelasan, hadza fihi qaulani. Di dalam membahas ini ada dua qaul, dua pendapat yang sudah diketahui oleh para fuqaha. Jadi ketika kita mentalafutkan niat itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak usah karena itu tidak ada contohnya. Terserah kita mau menjalankan yang mana. Ini adalah ranah ijtihad. Dan hal ini tidak mengganggu amaliyah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu mulai sholat. Jadi kalau seumpamanya orang mentalafutkan niat, melafalkan niat sebelum takbiratul ihram, itu tidak ada efeknya terhadap sholat itu sendiri. Sebagaimana ketika kita mau sholat, tiba-tiba Pak Zainal datang, Pak Zainal mau kemana Pak? Belum dijawab langsung Allahu Akbar. Lah, menyapanya Pak Zainal itu tidak masalah, tidak mengganggu sah dan tidaknya sholat. Tetapi apakah itu bagus? Nah, itu pertanyaannya. Ngobrol-ngobrol sebelum sholat, belum ditata dulu sholatnya, ngobrol-ngobrol. Apakah itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Padahal kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah masalah khilaf di antara para ulama, dan kita harus bisa menerima tentang khilaf tersebut. Karena ya itu tadi Pak, dalam membahas hukum itu diambil kaidah-kaidah yang akhirnya mendatangkan suatu kesimpulan hukum. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, muttafaq alaih. Sebenarnya muttafaq alaih itu disepakati oleh dua imam ahlul hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan ada pasukan perang yang akan menghancurkan Ka'bah, kemudian dimusnahkan oleh Allah, baik yang dahulu maupun yang belakangan. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di situ kan ada orang yang tidak mengetahui tentang perbuatan orang tersebut. Jadi katakanlah ada sekumpulan pasukan mau menyerang Pak, kemudian dibinasakan oleh Allah pasukan tersebut. Tapi itu ada di tengah-tengah masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa. Nah, berarti kalau seumpamanya kita hubungkan dengan kondisi bencana, katakanlah ada di mana orang-orang yang maksiat kepada Allah, kemudian ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Tiba-tiba ada bencana, kan kerusakan di bumi dan di laut itu kan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Bisa dibilang tangan-tangan manusia itu adalah sebab kemaksiatan yang dilakukan, mengundang murka Allah. Kemudian orang-orang tersebut dibinasakan oleh Allah. Tetapi di dalam komunitas itu ada orang-orang yang masih beriman kepada Allah. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Orang-orang yang meninggal tersebut akan dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niatnya. Kalau pasukan mau menghancurkan Ka'bah, niatnya mau menghancurkan, tetapi orang-orang yang dilintasinya yang sudah terlanjur dibinasakan oleh Allah, maka orang-orang tersebut akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Kalau niatnya menyetujui, maka dia akan dihukum oleh Allah, akan mendapatkan hukuman dari Allah. Tapi kalau niatnya tidak setuju terhadap perbuatan tersebut, juga dalam kategori tidak akan diazab oleh Allah. Sebagaimana orang ketika kena musibah,
niatannya bagus, sebagaimana tadi itu yang saya sebutkan. Ketika mau tidur, dalam hadis tersebut mau tidur, kemudian niat mau bangun malam. Tetangganya ada orang yang melakukan maksiat, sampai ketiduran juga, kemudian ada musibah. Nah, dua orang ini kan berbeda kasusnya. Yang satu niatnya karena ingin bangun dan melaksanakan sholat, yang satunya karena karena melakukan maksiat. Maka ketika orang yang bersangkutan niatnya itu karena ingin beribadah kepada Allah, dibangkitkan dalam kondisi akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, kalau orang yang melakukan maksiat tentu saja ya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis yang ketiga dari Sayyidah Aisyah juga. Beliau disebut sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Mendapatkan lakop sebutan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Abdullah itu putra saudaranya yang dirawatlah sama Sayyidah Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini masih ada hubungannya dengan niat, pekerjaan hati, Pak. Kita bahas ini pekerjaan hati. La hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah. Hijrah dalam artian, dalam konteks dari Makkah menuju Madinah. Hijrah yang diharuskan. Tetapi kalau seumpamanya hijrah kita dari kondisi maksiat menuju taubat, itu sangat dianjurkan. Jadi tidak dalam konsep hijrah ini adalah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada jihad dan niat. Jihad dan niat. Jihad diartikan membela agama Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, termasuk ketika kita memakmurkan masjid, ini juga bagian daripada jihad. Walaupun arti jihad yang sebenarnya adalah ketika kita menghadapi musuh Allah, ketika kita menghadapi musuh agama Allah. Wa niyatun, dan niat. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita melakukan aktivitas segala sesuatu, sandaran utamanya adalah niat. Sandaran utamanya adalah niat. Jangan sekali-kali terlepas dengan niat. Kemudian bagaimana kalau seumpamanya kita iktikaf di dalam masjid ini terlanjur kita iktikaf tapi tidak ada niat, maka buru-buru kita niatin, Pak. Buru-buru kita niatin, niat iktikaf lillahi ta'ala. Dalam hati kita mengucapkan saya niat iktikaf lillahi ta'ala. Agar apa? Nilai ketika kita duduk di masjid ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bernilai kosong. Karena segala sesuatu tadi itu disebutkan, segala sesuatu itu akan sah dan mendapatkan pahala, bernilai pahala ibadah kalau dilandasi dengan niat. Termasuk ketika kita taklim pada malam hari ini. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kiranya pengajian pada malam ini saya cukupkan sampai sekian. Masih lama, Pak Nadar? 7 menit lagi. 7 menit lagi. Kurang 7 menit lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan.